Saya tidak gagal 10.000 kali. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kisah inspiratif dari Thomas Alva Edison. Buat yang belum tahu, Thomas merupakan salah satu penemu hebat sepanjang sejarah dan merupakan pengusaha yang sukses. Salah satu karyanya yang mendunia yaitu komersialisasi bola lampu listrik yang sekarang kita nikmati. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Thomas Alva Edison lahir di Ohio pada tahun 1847. Dia merupakan anak bungsu dari 7 bersaudara. Saat kecil, Thomas tidak banyak mendapatkan pendidikan formal. Dia hanya berada di sekolah selama 3 bulan. Ada cerita menarik di baliknya. Suatu hari, Thomas pulang dari sekolah dan memberikan secari kertas dari guru kepada ibunya. Setelah membaca kertas tersebut, ibunya langsung menangis. Dia pun bertanya, apa isinya? Ibunya lalu membaca surat tersebut dan bilang, anakmu jenius. Sekolah terlalu kecil bagi Thomas dan tidak ada guru yang cukup baik untuk melatihnya. Tolong ajari dia sendiri. Ini yang membuat Thomas selalu diajarkan membaca, menulis, dan aritmatika oleh ibunya. Tapi bertahun-tahun kemudian setelah ibunya meninggal, suatu hari tanpa sengaja Thomas mengecek lemarinya. Dia menemukan surat gurunya yang ternyata jauh berbeda dari apa yang dikatakan oleh ibunya dulu. Surat itu berisi, sekolah tidak bisa membiarkan anakmu untuk bersekolah lagi karena mentalnya bermasalah. Ini membuat Thomas sangat sedih dan ternyata peran ibunya sangat besar dalam membantu Thomas menjadi salah satu penemu paling berpengaruh dalam sejarah. Oke, kembali lagi ke cerita Thomas ya. Karena tingkat keingintahuan yang tinggi, Thomas juga banyak belajar sendiri melalui membaca. Kebiasaan ini terus dia jalankan sepanjang hidupnya. Thomas pun sering melakukan eksperimen sendiri sejak kecil, di mana saat itu dia membuat lab kimia di basement rumahnya. Karena ibunya takut rumahnya terbakar akibat eksperimen Thomas, dia pun lalu disuruh bekerja ketika usianya masih sangat muda, seperti kebanyakan anak laki-laki pada masa itu. Pada umur 13 tahun, dia bekerja sebagai loper koran, menjual koran dan permen di stasiun lokal yang ada di sana. Menariknya, Thomas boleh dibilang berbeda dari anak kebanyakan. Ketika banyak anak seusianya bermain, dia malah menghabiskan waktu membaca karya ilmiah. Thomas juga berkesempatan untuk belajar cara mengoperasikan telegraf. Sebagai informasi, telegraf adalah sebuah perangkat yang memungkinkan orang pada zaman dulu untuk berkomunikasi melalui kode Morse dari pengirim kepada penerima. Namun, pesan yang diterima berupa kode Morse biasanya diterjemahkan dulu oleh seorang operator sebelum dikirimkan kepada penerima. Oke, kembali ke cerita Thomas ya. Pada usianya ke-16 tahun, dia sudah cukup mahir dan akhirnya diterima sebagai karyawan tetap untuk operator telegraf. Saat itu, perkembangan telegraf merupakan langkah awal dari revolusi komunikasi dan berkembang sangat cepat di masa Thomas hidup. Perkembangan ini membuat dia dan para operator telegraf yang lain bisa punya kesempatan untuk bepergian, melihat wilayah yang lain, dan mendapatkan pengalaman. Thomas bekerja di beberapa kota di Amerika Serikat sebelum akhirnya tiba di Boston pada tahun 1868. Selain sebagai operator telegraf, dia tidak pernah melupakan hobinya dalam bereksperimen dan menciptakan sebuah penemuan baru. Thomas pun akhirnya berhasil mengajukan paten atas karyanya pada tahun 1869. Saat itu, dia menciptakan alat perekam penghitungan suara secara elektrik. Jadi, alat ini bisa digunakan oleh anggota legislatif Amerika Serikat untuk mempercepat proses penghitungan suara. Walaupun penemuan yang bermanfaat, namun sayangnya hal ini ditolak oleh anggota legislatif pada masa itu. Sebagai informasi, perhitungannya saat itu adalah manual. Jadi, ada petugas yang memanggil nama anggota legislatif satu persatu dan bertanya apa posisinya, apakah menolak atau setuju. Nah, kalau semuanya sudah berjalan begitu cepat, para anggota legislatif tidak bisa lagi punya waktu untuk melobi anggota yang lain. Pelajaran ini sangat berharga bagi Thomas. Dari peristiwa ini, dia belajar kalau menciptakan sebuah penemuan tidak hanya soal menciptakan ide yang hebat, tapi harus bisa berguna dan dapat dikomersialkan. Thomas pun lalu pindah ke New York dan melanjutkan perjalanannya sebagai penemu. Kali ini, dia menemukan sesuatu yang berhubungan dengan telegraf. Thomas menyempurnakan stock ticker yang disebut sebagai Universal Stock Ticker. Jadi, ini adalah telegraf khusus yang bisa mencetak kode saham dari perusahaan publik beserta harganya. Boleh dibilang ini adalah bakat dari Thomas.
Dia sebenarnya bukan penemu yang menciptakan sesuatu dari awal, namun bakatnya ada pada kemampuan menyempurnakan. Bagaimana bisa membuat sebuah barang bisa lebih baik atau lebih murah, atau bahkan keduanya. Selain Universal Stock Ticker, Thomas juga berhasil mengajukan hak paten untuk quadruplex telegraph. Jadi, ini adalah alat yang mampu mengirim 4 pesan telegraf sekaligus. Dua penemuan besar ini mampu menghasilkan uang yang cukup besar, sehingga dana tersebut bisa digunakan oleh Thomas dalam menciptakan penemuan yang lain. Salah satu penemuan besar Thomas lainnya adalah bohlam lampu pijar. Sebenarnya, lampu listrik bukanlah penemuan dari Thomas dan sudah digunakan sebagai lampu jalanan pada masa itu. Namun yang dilakukan oleh Thomas adalah dia menciptakan bohlam lampu pijar yang praktis, terjangkau, dan bisa digunakan untuk penerangan di dalam rumah. Sebagai informasi, orang pada masa itu menggunakan lampu dari gas. Namun tentu saja, hal itu tidak efisien, ditambah lagi asapnya yang tidak menyenangkan. Thomas berhasil mencari cara bagaimana membuat sebuah bohlam lampu bisa berpijar lebih lama dan mengeluarkan sinar yang pas untuk penerangan di dalam rumah. Untuk menghasilkan penemuan ini, Thomas melakukan percobaan hingga ribuan kali. Suatu hari, seorang wartawan bertanya, bagaimana rasanya gagal 10.000 kali? Dia pun menjawab, kalau dia tidak gagal 10.000 kali, tapi dia menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Cara Thomas memandang sebuah kegagalan memang unik. Ada lagi kisah yang menarik. Pada tahun 1914, ada sebuah ledakan besar di New Jersey. 10 gedung yang dimiliki oleh Thomas hangus terbakar. 6 dari 8 departemen pemadam kebakaran berusaha mematikan apinya, namun tidak berhasil. Setelah melakukan semua yang dia bisa, Thomas lalu berdiri di samping anaknya yang saat itu berusia 24 tahun dan bilang untuk ajak ibu dan teman-temannya melihat pemandangan api yang luar biasa ini. Anaknya pun kaget dengan respon ayahnya dan mengingatkan ayahnya lagi kalau pabrik mereka hangus terbakar. Thomas pun jawab, iya betul, pabrik kita habis terbakar. Begitu juga dengan semua kesalahan yang kita buat di dalam pabrik itu. Besok kita akan mulai lagi dari awal. Inilah yang membuat sosok Thomas menjadi sangat kuat, apalagi dalam hal inovasi produk. Ada fakta lain yang menarik. Apakah kamu tahu kenapa bohlam lampu bersinar sering diasosiasikan dengan inovasi? Ternyata bukan karena produknya, tapi karena siapa penemunya. Sebelum menyempurnakan bohlam lampu yang bisa menyala dalam waktu lama, Thomas merupakan sosok yang sudah dikenal oleh banyak orang. Namun saat penemuan bohlam lampunya meledak, dia sangat sering difoto bersama produk tersebut. Sehingga publik mengasosiasikan bohlam dengan penemuan itu sendiri. Tentu saja hal ini bisa dimaklumi. Sosok Thomas boleh dibilang sangat mengagumkan. Selama masa hidupnya, Thomas mematenkan 10.093 penemuan berbeda yang berhasil memecahkan rekor dunia. Sepanjang masa dewasanya, dia rata-rata mematenkan sebuah penemuan baru sekitar 11 hari sekali. Itulah yang membuat Thomas merupakan orang dengan rekor pemegang paten terbanyak hingga abad ke-21. Banyak kegagalan dalam hidup terjadi karena seseorang tidak sadar seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Pada dasarnya, jenius itu 1% inspirasi dan 99% kerja keras. Silahkan komen di kolom komentar, pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga, mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye!